Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Saudara-saudara, sebagai pengingat untuk diri saya dan kita bersama, saya ingatkan kembali bahwa segala aturan Islam, segala syariat Islam, hukum-hukum di dalam syariat Islam itu pada prinsipnya itu terbagi dalam 3 pokok, yaitu dimensi individu, dimensi pasangan, dan dimensi jamaah. Nah, dimensi individu itu adalah syariat yang dibebankan kepada umat Islam, pelaksanaannya secara individu. Contohnya syahadat, puasa, dan seterusnya. Nah, syariat yang kedua adalah syariat dalam dimensi pasangan. Syariat dalam dimensi pasangan itu pelaksanaannya dibebankan kepada umat Islam, tapi pelaksanaannya itu harus ada 2 pihak. Contohnya sedekah. Sedekah, ada yang memberi sedekah, ada yang menerima sedekah. Ibu diwajibkan menyusui anak, suami diwajibkan menafkahi istri. Nah, itu adalah dimensi pasangan. Yang ketiga adalah dimensi jamaah. Syariat yang dibebankan kepada umat Islam, semuanya mendapat beban, tetapi pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan 3 pihak atau lebih. 3 pihak ya, bukan 3 orang, tapi 3 pihak atau lebih. Contohnya, penegakan syariat hudud. Kalau ada yang mencuri, harus ada korban, harus ada pelaku pencurian, ada hakim, ada saksi, dan sebagainya. Nah, artinya di sini yang terlibat dalam pengamalannya itu 3 pihak atau lebih, itu syariat dalam dimensi jamaah. Nah, kalau kita ini membayar zakat, itu masuknya adalah dimensi ketiga, bukan dimensi kedua. Kalau sedekah, dimensi kedua, ada yang memberi, ada yang menerima. Tetapi kalau zakat itu dimensi ketiga, karena ada yang berhak memungut, ada yang wajib membayar, ada yang berhak menerima. Oleh karena itu zakat dan sedekah itu berbeda dimensi pengamalannya. Karena zakat itu syariat untuk dimensi ketiga, dimensi jamaah. Ya, demikian. Nah, kemudian kalau kita ini beragama Islam dengan Hanif, itu artinya kita ini berhasil mempertahankan keimanan kita untuk bertauhid, hanya beribadah kepada Allah saja dalam tataran individu. Nah, kalau kita juga berhasil mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dalam tataran dimensi pasangan, kalau kita juga berhasil mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja dalam dimensi jamaah, maka itulah beragama Islam yang Hanif, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, kembali saya kasih catatan bahwa beragama Islam yang Hanif itu mentauhidkan Allah dalam dimensi personal, individual, mentauhidkan Allah dalam dimensi pasangan, dual, ya, mutsona. Yang ketiga, berhasil mempertahankan tauhid dalam tataran dimensi jamaah. Kalau ketiga dimensi ini kita berhasil mempertahankan tauhid, maka kita beragama Islam dengan Hanif. Itu namanya maksud dari beragama Islam dengan Hanif itu seperti itu, lurus dalam beragama. Bukan kita cuma sukses mentauhidkan Allah dalam individu, sukses mentauhidkan Allah dalam tingkat dimensi pasangan, tetapi kita gagal dalam dimensi jamaah. Dalam dimensi jamaah kita tidak mentauhidkan Allah, kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah, maka kita tidak beragama Islam dengan Hanif. Demikian. Syaratnya apa agar dimensi ketiga ini dipenuhi, tauhid kita sah? Syaratnya An-Nisa 65, berhakim kepada Nabi Muhammad ketika hidup, dan
menjadikan risalah Nabi Muhammad setelah beliau wafat sebagai pemutus perkara yang kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila ini kita penuhi, maka tauhid kita dalam dimensi jamaah sah. Sebelum itu dipenuhi, tauhid kita dalam dimensi jamaah belum sah. Keimanan kita belum diakui. Oleh karena itu, saya mengingatkan lagi, maka jangan merasa bahwa hidup kita ini sudah aman, tentram, nyaman, damai, baik-baik saja. Enggak. Kita ini dalam posisi gawat darurat. Sangat berbahaya. Di mana letak bahayanya? Karena bermasyarakat kita tidak memakai hukum-hukum Islam, di mana hukum-hukum Islam dalam syariat dimensi ketiga ini kebanyakan adalah hukumnya fardu kifayah. Apabila ditunaikan kita berpahala, apabila tidak ditunaikan kita berdosa. Satu jamaah ini berdosa. Kalau katakanlah, anggap aja skup kita Indonesia, di Indonesia ini tidak menjalankan hukum-hukum risalah yang diajarkan Nabi Muhammad, ada perzinahan, tidak dihukum seperti apa yang diajarkan Nabi Muhammad, maka kita mendapat dosa. Walaupun Anda terlibat, tidak terlibat, walaupun Anda bukan pelaku, Anda bukan hakim, karena kewajiban ini kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat, seluruh jamaah. Fardu kifayah itu fardu bagi setiap jiwa. Tetapi kalau sudah ada yang mewakili, maka semuanya gugur. Kalau belum ada yang mewakili, semuanya menanggung dosa. Ada pembunuhan di Sulawesi, di Manado, ada pembunuhan di Irian Jaya, umat muslim tidak ditegakkan hukum hudud. Di sana kita semua menanggung dosa. Setiap detik, setiap jam mengalir dosa-dosa akibat fardu kifayah. Dan dosa fardu kifayah itu tidak bisa digugurkan. Walaupun Anda bertaubat dengan pertaubatan nasuha sampai menangis darah, ditebus dengan gunung emas, dosa dari fardu kifayah itu tidak bisa digugurkan. Caranya menggugurkan hanya satu, yaitu ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan tetap berdosa. Walaupun Anda meminta ampunan sampai menangis darah pun tidak ada jalan untuk menggugurkan dosa akibat fardu kifayah. Jadi dengan hukum seperti itu, maka ketahuilah bahwa kita ini dalam posisi sangat berbahaya. Kita ini sudah di pintu tepi-tepi neraka akibat dosa-dosa fardu kifayah yang tidak ditunaikan oleh jamaah kita. Jangan berkata, saya tidak bertanggung jawab, saya bukan hakim. Kewajibannya itu untuk umat, bukan hanya untuk hakim. Definisi fardu kifayah itu yang wajib itu bukan hakim saja. Yang mendapat kewajiban itu bebannya itu bukan hanya untuk para hakim. Bebannya adalah untuk seluruh umat. Begitu. Jadi ketika ini tidak ditunaikan, maka yang berdosa seluruh umat. Itu hukum fardu kifayah itu demikian, itu definisinya. Oleh karena itu kita ini sebenarnya sudah sangat berbahaya, kritis. Akhirat kita ini kritis. Jangan merasa baik-baik saja. Kita tidak baik-baik saja. Kita ini sangat gawat darurat. Oleh karena itu saya mengajak Anda semua untuk bertaubat dengan membetulkan langkah-langkah yang salah. Bagaimana caranya kalau sudah masalahnya seperti ini? Kalau seperti ini masalahnya, ya pisahkan dirimu hidup di gunung-gunung sana bersama kambing-kambing. Sehingga Anda tidak terputus dari jamaah. Kalau Anda terputus dari jamaah, Anda uzlah, mengasingkan diri, bersembunyi, terputus dari jamaah, berarti kewajiban yang tidak ditunaikan itu dosanya tidak mengalir kepada Anda karena Anda terputus dari jamaah, mengingkari semua jamaah. Terus apakah hanya itu? Ada lagi, kalau memang tidak mau begitu, ya dengan tanganmu kamu mengubah keadaan. Sanggupkah kamu? Apakah kamu punya kekuatan? Nah, kalau memang punya kekuatan, Anda sanggup mengubah dengan tangan, maka laksanakan itu agar dosa kifayah itu berhenti.
Kalau dua hal itu tidak bisa, maka yang ketiga ya kamu pergilah dari negeri ini, hijrah. Di mana Darul Islam, di mana syariat Islam ditegakkan, ya pergilah ke sana. Solusinya itu jihad, melawan, mengubah keadaan bila mampu. Kalau tidak mampu maka hijrah, pergilah ke negeri yang menjalankan syariat Islam. Kalau satu dan dua tidak mampu, maka ujilah, bersembunyilah. Pisahkan dirimu. Ingkari semua golongan. Ingkari semua golongan. Ya. Jangan masuk golongan manapun. Walaupun kamu harus menggigit akar sampai ajal menemuimu dan kamu dalam keadaan demikian. Itu jalan keluarnya. Oleh karena itu saya mengingatkan kali ini, semoga ini bisa menjadi bayanah buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.